Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Mohon maaf telah menunggu ya. Jadi hari ini kami akan menyampaikan perkembangan perkara terkait dengan penetapan. Jadi pengumuman tersangka hari ini ya. Jadi penetapan tersangka dan penahanan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait dengan proyek kerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2014 sampai dengan 2017 dengan tersangka SWM ya, Bupati Kepulauan Talaut periode 2014 tahun 2019 gitu ya. Selengkapnya nanti akan disampaikan oleh Pak Deputi Penindakan terkait dengan konstruksi dan kronologisnya. Yang kedua, sore hari ini kami tidak bisa menampilkan tersangka di proses persidangan ini karena kami sudah berupaya tadi menyampaikan pada yang bersangkutan, tapi kemudian setelah akan dilakukan penahanan ini keadaan emosi yang bersangkutan tidak stabil gitu ya, sehingga mohon maaf kami tidak bisa menampilkan yang bersangkutan pada sore hari ini. Namun demikian kami memastikan bahwa syarat-syarat penahanan bagaimana aturan hukum yang berlaku telah terpenuhi ya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Baik, kami silahkan Pak Deputi untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Pada sore ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Ali bahwa hari ini kita akan melakukan penetapan tersangka dan penahanan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan penetapan dan penahanan tersangka SWM Bupati Kepulauan Talaut periode 2014 sampai dengan 2019 dalam perkara dugaan korupsi penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek kerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2014 sampai dengan 2019. KPK telah mengerjakan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data sehingga telah dipenuhi bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan PSK SWN sebagai tersangka. Selama proses penyidikan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 100 orang saksi dan juga telah dilakukan penyitaan berbagai dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara. Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka SWM selama 20 hari terhitung sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih. Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan PPK suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Bio tahun 2019 yang menetapkan SWM sebagai tersangka dan saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Konstruksi perkaranya diduga telah terjadi sejak tersangka SWM dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaut periode 2014-2019. SWM berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para ketua Pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Talaut, yaitu John Rianto Majampoh selaku ketua Pokja tahun 2014 dan 2015, Asaria Ratu Matu selaku ketua Pokja 2016 dan Frans Wil Lua selaku ketua Pokja tahun 2017. SWM juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan pemerintahan Kabupaten Talaut yang belum dilakukan lelang dan memerintahkan kepada para ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang. Selain itu, SWM juga diduga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi, nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung
dan memerintahkan kepada para ketua Pokja PPJ Kabupaten Kepulauan Talaut meminta komitmen fee sebesar 10% dari nilai pagu anggaran masing-masing pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian komitmen fee pada rekanan tersebut. Adapun uang yang diduga telah diterima oleh SDM sejumlah sekitar Rp 9,5 miliar. Atas perbuatannya, tersangka diperkenalkan melanggar pasal 12D besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkara ini adalah kali kedua SDM ditetapkan sebagai tersangka. Meski secara waktu perkara kedua ini lebih dulu dilakukan oleh SDM, pengembangan perkara ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh perkara yang berasal dari kegiatan tangkap tangan. Perkara ini juga menjadi pengingat dan peringatan kepada seluruh kepala daerah yang merupakan penanggung jawab anggaran di daerahnya untuk terus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas, sebab KPK akan terus berkomitmen memberantas korupsi hingga ke akarnya. Tenaga kami tidak akan habis sampai Indonesia bebas dari korupsi, dan tentunya ini semua adalah dukungan dari masyarakat Indonesia yang tidak atau yang betul-betul mendukung, yang tidak mendukung adanya korupsi, sehingga mereka melakukan pelaporan-pelaporan kepada KPK tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi Penindakan yang telah menyampaikan perkembangan perkara tersebut. Jadi hari ini kami ulangi adalah penetapan tersangka baru, yaitu pasal dugaan gratifikasi atau pasal 12D besar ya. Jadi sebelumnya semalam yang bersangkutan telah keluar dari lapas wanita Tangerang untuk perkara yang pertama, kemudian kami lakukan penangkapan dan dibawa ke KPK, dan saat ini ada di rutan KPK dengan keadaan emosi yang tidak stabil.